Loh itu tanah rakyat maksud diakoni tentara kan itu. Oh. Ya nek rakyat orang bayar pajak orang duwe bukti. Nek duwe bukti apa salah kita kan? Ya itu yang kemudian menjadi semangat kita untuk tetap berjuang, membela kebenaran. Itu pas zaman Jokowi. Iya, tahun 2020. Pas satu salaman. Kalau pas muda. Mas seniman ya, bagi teman-teman yang udah kenal ya, beliau ini seniman. Tapi yang belum kenal ini, beliau salah satu tokoh di pantai selatan ini. Koncone Nyi Roro Kidul. Konco ya? Mungkin tulur. Beliau ini aktivis ya, aktivis kiai, sesama umat lah. aktivis kiai apalagi? Apalagi lah terserah masyarakat. Terserah. Orang tajam ya mas, enggak apa-apa. Iya, Dan itu layak. Sekarang aktivitas nasional apa aja itu? Saya biasa bong tani tari biasa. Tani, ke sawah, Ke sawah ngarit. ngarit terus. Ya wis kalau ngaso di rumah ya diadari tanpa belajar. Tidak ada belajar apa aja. Banyaklah sekarang yang saya tekuni ya mempelajari kebijakan pemerintah, mempelajari manuskrip yang sudah saya kumpulkan, mempelajari kasus-kasus yang terdahulu untuk evaluasi diri. Ya banyak, pokoknya tiada hari tanpa belajar. Kebijakan pemerintah itu terkait apa kebijakan yang dipelajari itu? Ya sekarang tata ruang wilayah lah. Tata ruang. Tata ruang wilayah Kabupaten Kebumen. Khususnya di bagian selatan ini. Kalau di periode pernah berapa sih yang bahas itu? Aku udah hafal Kang Tajid. Cuma kalau dilihat dari sisi itu seakan-akan negara ini menegarakan tanah rakyat terbukti. Menegarakan Tanah rakyat. Gimana maksudnya itu? Kalau ngomong tanah negara ini kan sebenarnya ada tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Ya. Nah, sedangkan itu tanah rakyat, tanah yang sudah diakui keberadaannya oleh negara, bahwa itu tanah rakyat karena sudah terregistrasi, tercatat dalam sedesa yang kemudian sedesa itu menjadi rujukan untuk menentukan pajak rakyat yang dipungut oleh negara. Nah, itu sudah terregistrasi di tahun 50. Berarti itu kawasan selatan ini? Iya, dan rujukan dari tahun 50 itu juga ada manuskrip yang sudah terkumpul bahwa di tahun 1910-1913 ternyata sudah ada sedesa. Artinya bahwa tanah itu sudah. Itu khusus untuk kawasan Purusewu atau Sebenarnya Kabupaten Kebumen. itu sudah ada semuanya? Iya. Kalau bicara tahun 1910-1913 itu kan peralihan dari Karisdanan Bagelen menjadi Karisdanan Kedu. Karena itu peralihan tahun 1901 kan. Bagelen diganti menjadi Kedu itu 1901. Itu berdasar manuskrip yang saya kumpulkan. Bagelen di Widajidara tadi? Dari sini dulu masuk residen Bagelen. Bagelen ya sini. Iya. Nah, tahun berapa itu? Sebelum 1901. Oh, berarti pas zaman Belanda ya? Iya, setelah 1901 sini masuk ke Karisdanan Kedu. Nah, itu mulai ada registrasi itu di tahun 1901 itu sudah ada registrasinya. Jadi manuskrip yang saya kumpulkan itu ya yang bicara tentang sedesa itu ya 1910-1913 ke sana udah ada. Sini dulu tuh sudah milik rakyat. Milik rakyat. Berdasar pada undang-undang pada masa Belanda gitu. Iya. Tapi begitu Republik, kemudian setelah Republik pun masih rakyat. masih. Bahkan 1960 yang dalam hal ini adalah munculnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 sebagaimana menjadi dasar untuk sertifikasi tanah. Itu sudah mengakomodir tanah masyarakat Purusewu, sertifikatnya itu batasnya laut.
Jadi jelas bahwa tanah yang berada di selatan ini yang kemudian dijadikan bangunan atau tanah adat itu jelas tanah milik rakyat. Dasarnya ada. Jadi tidak hanya bicara misalnya kan ada ngomong tanah negara yang tidak bebas. Tanah negara yang tidak bebas itu adalah tanah yang sudah dikuasai oleh rakyat. Dan kemudian di turunnya kan ada bicara soal ada tanah ekendom. Tanah ekendom. Iya, itu maknanya adalah tanah milik orang luar. Ya. Milik orang luar yang di situ jelas sudah ada pemiliknya. Nah itu mulai menjadi, tadi kan sampai bilang ini ya, menegarakan tanah rakyat itu mulai kapan loh? Belum lama. Belum lama. Ini kalau kita melihat di lapangan ya, proses menegarakan tanah rakyat ya adanya PTSL kemarin, program-program baru aja ini. PTSL itu apa itu? PTSL. Mungkin ada yang belum paham. PTSL itu program PT teknik apa enggak paham ya. PTSL itu program pemerintahan. Iya, intinya bahwa mereka itu melakukan sertifikasi tanah. Oh berarti pas zaman Jokowi ini ya? Iya, yang kalau Jokowi kan bilang bahwa kita memberikan sertifikat tanah kepada pemilik ya. Tapi yang terjadi di sini adalah tanah tersebut yang sudah tanah milik rakyat, yang mestinya sertifikatnya di asal persil itu bunyinya menegaskan bahwa tanah misalnya Kang Tajib ya, asal tanahnya adalah tanah milik Bapak Jenengan. Iya. Dasarnya adalah pembagian waris. Jadi menegaskan. Nah, di PTSL ini justru berbunyi bahwa tanah pemberian dari pemerintah kepada ya, rakyat kayak gitu. Kalau bicara tentang pemberian, berarti kan tanah yang sudah ada sidisanya itu dianggap tanah negara, kemudian diberikan pada rakyat. Kalau tadi itu milik saya, bapak saya, iya, yang saya dapat karena warisan. Iya, mestinya itu justru sertifikatnya adalah menegaskan bahwa tanah milik Bapak Jenengan C desa nomor sekian itu kemudian diwariskan kepada Kang Tajib. Mestinya bunyinya menegaskan, bukan asal persil pemberian hak, bukan. Kalau pemberian hak berarti tanah yang sudah ada sidisnya dianggap tanah menjadi tanah negara non status ya, tidak ada asal usulnya, kemudian diberikan kepada rakyat. Itu pas zaman Jokowi. Iya, tahun 2020 Ya kemarin. Tapi kan kalau lihat ingat Kurusewu kan peristiwa kan tahun 2013. Iya, itu sampean ya, sampean yang terngiang-ngiang di situ, tapi sebenarnya lama toh. Jadi kalau runut tentang sejarah perjalanan hidup rakyat Urut Sewu, petani Urut Sewu itu ya harus melihat di tahun 1998 kan. Karena 1998 itu di sini di Kebumen terutama ada proses normalisasi jalan selatan-selatan, atau bahasa mereka itu justru menormalisasi jalan Daedalus. Itu apa maksudnya Normalisasi. Jadi jalan Daedalus itu dianggap lebar 24 meter. Lebar jalan. Lebarnya. Iya. Nah, kemudian jalur yang ini yang selatan yang jenengan tadi lewat. Oh, iya. Nah, terus kemudian karena lebar jalan 24 meter, maka kemudian ketika Daedalus ini dibangun, masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi. Kemudian kiai-kiai yang ada di sini yang saya tidak ragu dengan keimanannya, terus membuat komunikasi tentang pendidikan, bagaimana ini nasib rakyat ke depan. Kemudian setiap musola kemudian nasib maksudnya apa tadi? Nasibnya kan tadi ada kalau itu dibangun ya, pasti ada rumah yang dirobohkan. Bukan karena lebarnya 20. Iya. Dan sekarang berapa sekarang itu? Sekarang kalau dulu kan cuma 3 meter. Pemerintah mau menormalkan diambil 24 meter, maka pembangunan ini tidak
mengeluarkan biaya untuk pembebasan tanah. Itu masalah Menolak dong. menolak klaim pemerintah bahwa itu lebarnya 20 meter. Iya, karena Iya, masyarakat iya. sudah memiliki sertifikat tahun 82. Oh, tahun 82. Iya, kalau ngomong pekarangan itu rata-rata 82. Tapi ya yang tahun 69 banyak Masalah menolak. menolak. Akhirnya dari penolakan itu kemudian trust jalan dipindah ke selatan, ke JJLS itu. Di sana juga Apa yang dipindah banyak? trust jalan. Terjalan itu apa? Trust jalan itu ya rencana pembangunan jalan lah. Oh, Itu dipindah ke selatan. yang sekarang menjadi jalur selatan itu. Iya. Kemudian di sana juga kita mulai gerak lagi ketika tanah itu dinyatakan tanah non status. Waktu itu masih Rustrini sih. Heeh. Nah, waktu itu sempat kita bertanya kepada beliau. Jawaban beliau adalah tanah non status itu adalah bukan tanah jalan kabupaten, bukan tanah jalan kecamatan, bukan juga tanah jalan provinsi, dan bukan juga tanah jalan nasional. Artinya itu tanah petani lah, jalan petani, jadi jalan untuk ngurusi pertanian, membawa hasil tani dan seterusnya. Nah, dari situ kita rodoplong. Tapi kemudian di 2007 itu ada pematokan radius 1 km dari bibir pantai yang dilakukan oleh TNI AD khususnya. Nah, setelah itu kemudian kita aksi ke DPRD. Itu pematokan dalam membangun jalan itu. Masih rencana itu. Rencana mau pembebasan tanah Untuk membangun jalan itu. Iya. Nah, ketika di 2007 kita melakukan aksi itu, kita belum terus mendapatkan jawaban, tapi kemudian masyarakat aktif untuk melakukan komunikasi dengan DPRD, baik melalui surat maupun aksi demo maupun aksi audiensi. Itu kemudian dari 2007 itu kita ada jawaban di 2009 bahwa tanah radius 1 km adalah tanah milik TNI AD. Itu semuanya. Iya. Nah, ini kan menjadi apa istilahnya jawaban bahwa kondisi tidak baik-baik saja. Iya. Dan kemudian kita evaluasi, ternyata kita menyadari bahwa di 2007 itu kan perjalanan masyarakat Toraja itu melalui rencana tata ruang wilayah, beberapa aksi toh. 2007 itu mulai tambah kental perlawanannya itu karena di rencana sepanjang mega proyek JJLS itu tidak boleh ada kegiatan apapun kecuali kegiatan TNI. Tidak boleh ada bangunan apapun kecuali bangunan TNI. Nah, Itu tahun 2009 ya. 2007 Mas Ri. 2007. Iya. Itu kita masih corone mencari sebenarnya kenapa sih kemudian data TNI matok di 2007 itu. Sisi yang jadi masalah itu apa bagi masyarakat selatan ini? Pematokan itu. Ya, ketika mereka mengklaim tanah itu 1000 meter dari bibir pantai, maka kemudian tanah-tanah yang sudah jadi hak milik rakyat batasnya laut itu ya Hilang. pertanyaannya, loh itu tanah rakyat maksud diakoni tentara kan gitu. Oh. Ya nek rakyat orang bayar pajak, orang duwe bukti, nek duwe bukti ternyata desa itu mengakomodir ketika Jadi kita 1 kilometer dari bibir pantai itu milik tanah rakyat, punya desa. desa Desa punya. Dan selama ini bayar pajak. Itu mau diklaim sebagai milik, bukan mau, itu sudah diklaim Mas. udah diklaim oleh Udah. tentara gitu. Nah, ini ada itu. Iya. Nah, baru kemudian di 2009 kita mendapatkan jawaban itu setelah aksi di DPRD itu dari Kodim menyatakan bahwa ada permintaan ganti rugi
aset TNI yang terkena rencana JJLS. Jelas lah bahwa itu proses perampasan tanah. Kalau saya melihat ceto welo-welo. Karena sudah ada, kalau negara sudah mengakui bahwa itu tanah rakyat, kemudian diklaim menjadi tanah TNI, ini kan sebuah hal yang menyalahi aturan negara. Jadi kalau melihat dari sisi itu, tentara sudah melakukan kesalahan terhadap negara. Nah, baru kemudian di 2009, ya tadi saya sampaikan bahwa ada dokumen yang diberikan oleh Kodim waktu itu sebagai jawaban audiensi, bahwa ada permintaan ganti rugi aset yang terkena rencana mega proyek JJLS. Itu mintanya ke gubernur. Ganti rugi. Iya. Padahal Khusus itu tanah rakyat. yang kena JLS. Padahal itu tanah rakyat kan, yang kena JJLS itu tanah rakyat. Berarti khusus untuk yang JLS itu. Iya. Nah, baru kemudian yang diminta ganti rugi ya yang JJLS itu. Waktu itu kan gubernurnya Bibit Waluyo ya. Iya, Bibit Waluyo. Nah, karena kita sadar bahwa undang-undang negara itu melindungi kita dengan kepemilikan, undang-undang kepemilikan tanah. Kalau bicara kita sebagai orang Islam, mempertahankan hak milik itu wajib, Pak. Kemudian kalau kita lihat dari sisi hukum adatnya, yaitu tanah turun temurun nih. Kita untuk memuliakan ahli waris kan kita harus menjaga itu. Nah, poin itulah yang kemudian tetap kita jalani sebagai dasar kita, bahwa kita melangkah itu tidak menyalahi undang-undang. Artinya negara. Menolak klaim itu enggak menyalahi hukum negara gitu. Enggak menyalahi hukum negara, enggak menyalahi hukum Islam, dan enggak menyalahi hukum adat. Justru kalau kita kencang mau menggunakan hukum negara, ya kita harus tetap bertahan untuk mempertahankan tanah tersebut. Kalau kita ngomong sebagai bentuk ibadah dengan pandangan hukum Islam, ya kita mempertahankan. Kalau kemudian kita menggunakan hukum adat, ya kita harus menjaga bahwa tanah rakyat itu sampai Banyuasin. Karena dokumen-dokumen yang dimiliki oleh warga dan pengakuan pewaris kepada anak cucunya itu adalah batas selatan adalah laut. Akhirnya kenceng itu kan, Ya, perlawanannya kan. Nah, terus di 2009 itu kemudian kita juga bertanya-tanya pada diri sendiri dan orang lain, kenapa sih kemudian mereka harus bersikukuh mengakui tanah itu sebagai tanah TNI. Nah, ternyata di balik itu TNI itu sudah merencanakan penambangan pasir besi, khususnya di Kecamatan Mirit. Nah, dari mana? Paling utara, radius 1 km dari bibir pantai itu akan ditambang. Logika berpikir masyarakat, loh, berarti kuburan mbah saya mau dibongkar nih. Kemudian terjadilah geger di Seterjena 2010. Itu kan di Mirit, kok gegernya di sini gimana? Nah, kita kan udah bersatu. Petani-petani udah tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan. Tuh. Itu yang memicu itu karena ada kuburan. Pasir besi itu yang pasir besi. Kita tahu bahwa rencana busuknya ternyata klaim 1000 meter itu pertama minta ganti rugi. Ya, padahal itu tanah rakyat. Masa sing oleh ganti rugi tentara. Nah, ini kan kita sebagai rakyat yang baik wajib melindungi keputusan negara. Iya. Itu. Pertama, wajib mengamalkan hukum Islamnya, wajib memegang teguh hukum adat. Tuh. Nah, terus apa salah kita kan? Ya itu yang kemudian menjadi semangat kita untuk tetap berjuang, membela kebenaran, membela yang lemah dengan kebenaran. Itu tahun 2011 ya? Tahun 2011. Kemudian tentara kan ternyata alasannya ganti lagi. Ganti lagi apa?
di awal tadi bahwa alasan pertama TNI sudah meminta ganti rugi ke gubernur. Pangdam Diponegoro meminta ganti rugi ke gubernur. Iya. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua ternyata di balik itu ada rencana dan sudah mendapatkan izin eksplorasi tahun 2008 untuk penelitiannya. Izin eksploitasinya itu 2010. Maka kemudian di 2011 itu juga ada pernyataan Pangdam yang intinya bahwa izin itu dicabut atau persetujuan itu dicabut. Itu setelah peristiwa ini? Oleh TNI AD. Setelah peristiwa tadi itu? Dan persetujuan itu kan menjadi bukti bahwa TNI benar-benar mau menambang. Iya. Kalau kita menggunakan logika terbalik kan justru malah itu sebagai bukti bahwa TNI mau menambang. Maka kemudian yang terjadi adalah ribut di Seterjena. Tapi bukan berarti itu saja, karena di 2011 itu ada waktu itu memaksakan diri untuk uji coba rudal dari Rusia kalau nggak salah, atau Korea, yang kemudian oleh masyarakat ditolak. Masalah aja belum selesai, kemudian digunakan uji coba. Nah, dikala ada uji coba atau barang datang, senjata rudal datang di Tangsi itu juga dibarengi oleh tim eksplorasi. Itu sebelum bentrok? Eksplorasi, iya, eksplorasi pasir besi. Itu dibarengi. Nah, ini kan semakin jelas bahwa ada rencana yang tidak baik untuk merusak Urjai. Nah, kemudian setelah itu 2014 tentara melakukan pemagaran. Nah, alasannya sudah beda lagi. Di 2014 itu alasannya adalah peta sepihak yang dibuat oleh M. Hartono, orang Dislitbang. Peta 500 meter dari bibir pantai adalah tanah milik TNI AD. Nah, ketika saya cross check ke pejabat-pejabat yang ikut menandatangani, ternyata peta itu waktu ditandatangani tidak ada tulisan tanah milik TNI AD. Nah, peta itu walaupun yang bertanggung jawab adalah M. Hartono, tapi yang membuat adalah Mas Majid. Mas Majid adalah salah satu apa bahasanya ya, TU apa ya, sipilnya Tangsi lah, sipilnya Tangsi. Tangsi itu apa? Tangsi itu ya tempat markas tentara. Yang di sini itu? Yang di Seterjena itu. Terus kemudian kita telusuri, pengakuan demi pengakuan kita temukan. Ya, intinya bahwa di peta 1998 itu pun yang 500 meter dari bibir pantai jelas tidak sinkron lagi, karena di tahun 2007 itu kita temukan ada surat kabar yang mengatakan bahwa Panglima TNI hanya minta 200 meter dari bibir pantai untuk dibebaskan. Ini lebih santun ya. Kalau dibebaskan kan negara ada undang-undang tentang pembebasan tanah. Nah, waktu itu saya kurang paham panglimanya siapa, tapi ini lebih santun karena ada meminta pembebasan. Nah, untuk yang 2007 itu kan klaim 1 kilometer dari bibir pantai itu kan jelas nggak ada kata-kata apa-apa. Terus kemudian di 2014 kita tetap melakukan penolakan tata ruang, juga melakukan penolakan tentang pagar. Itu sebenarnya juga membawa hasil, karena setelah 2014 kita melakukan perlawanan sampai kemudian jedor di Wiromatan toh. Itu 2014 di Masunu, Mukhlisin dan beberapa kades itu terluka.
itu untuk membela tanah masyarakat Rosewu. Nah itu kemudian jedor lagi di 2019 di Pecok. Mau jujur apa jujur itu? Mungkin Bentrok antara bentrok TNI lagi. dengan rakyat. Itu jedor kalau bahasa Jadi saya. setelah 2011 sering terjadi itu Iya. di Wuromatan. Ya, jadi 2011 ini yang besar saja, Iya, iya. konflik yang antara masyarakat dengan tentara kecil-kecilan enggak terlalu kita, tapi menjadi catatan kita juga. 2015 kemudian berlanjut di 2019. Nah, akhirnya di Pecong bentrok toh, yang kemudian ada rakyat ditembak, kemudian dipukul. Ini tahun berapa itu? 2019. Berarti zaman Covid. Iya dong. Nah, ketika itu kemudian Gus Yazid sebagai Bupati waktu itu. bupati menyatakan bahwa Pakar adalah salah karena dibangun di atas tanah rakyat. Itu zaman Gus Yazid ya. Iya. Nah, ya jelas dong karena tanah rakyat ada batasnya adalah laut. Itu. Nah, tapi kemudian setelah Gus Yazid menyatakan salah, TNI beralih lagi nih dari yang 500 meter, beralih lagi. Kemudian TNI mengklaim bahwa tanah kuburan adalah tanah negara. Padahal secara hukum adat itu adalah Itu tanah kuburan yang mana itu? ya tadi yang rencana mau di Pasir Besi. Oh. Secara hukum adat jelas itu adalah tanah rakyat. Pengertian tanah rakyat ini ya tanah yang dimiliki oleh masyarakat secara komunal bersama-sama. Makan itu. Ya. Oke. Nah, setelah 2020 ya dinyatakan Pakar bersalah, kemudian mereka mengukur kembali, ya bisa dicek di lapangan sana. Itu ternyata pembayaran pajaknya itu sampai selatan jauh, sekitar radius 200 meter dari bibir pantai. Itu udah terbayar pajaknya. Yang bayar rakyat. Nah, ya. Berarti yang tadi diklaim itu masyarakat punya Iya. sedia semua. Kalau sertifikat belum semuanya, tapi kan sudah. Oh gitu. Jadi kebijakan Jokowi yang ingin berikan sertifikasi itu malah menegarakan rakyat. Iya. Jadi awalnya miliknya rakyat, diklaim negara, terus dibenarkan menghadapi masalah lagi. Iya. Nah, itu terbukti. Itu sertifikat di sini atau di mana tuh? Apa di daerah tempat? yang melakukan proses program PTSL ya disitulah ada proses menegarakan tanah rakyat. Khususnya di sini itu. Ya sebenarnya tidak hanya di Rosewu, kalau kita mau meng-cross check kerja-kerja BPN itu di mana ada proses PTSL disitulah kesalahan BPN. Ada apa di balik menegarakan tanah rakyat? Ada apa? Ya itu tadi tanah ben kesana itu sing gitu ke tanah negara. Oh gitu. Jadi yang diklaim oleh TNI benar-benar tanah negara. Tapi ini kan jelas. Berarti sekarang udah selesai gitu ya? Ya belum selesai. Yang menyelesaikan siapa? Oh berarti dulu nggak ada upaya-upaya itu penyelesaian itu? Kalau ada, semua kan batal. Bahkan beberapa hari yang lalu saya menyurati Komnas HAM untuk ada mediasi dengan Komnas HAM. Komnas HAM memfasilitasi rakyat dengan TNI itu mediasi. Tapi itu ditolak oleh TNI. Ini kapan nih? Belum lama lah, saya lupa banget. Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan Menyurati menyurati Komnas HAM untuk mempertemukan. Iya, tapi TNI menolak karena alasan TNI adalah itu adalah tanah badan milik negara. Nah, ini kan jelas menegarakan tanah rakyat terjadi di Rosewu. Mungkin juga terjadi yang lain. Ini aja yang kita ketahui karena kita selalu belajar. Oh iya. Jadi itu yang membuat Mas Seniwan itu belajar lagi tentang tata ruang ya? Iya. Kenapa kemudian mediasi aja tidak mau?
Kalau dulu kan katanya rakyat tidak mau mediasi dengan tentara. Nah, kita tunjukkan bahwa masyarakat mampu dan mau untuk melakukan mediasi. Jawabannya adalah itu dinyatakan sebagai tanah milik badan milik negara. BMN. Apa itu? Badan milik negara. Badan apa ya? Badan milik negara. Nah, salah satu penggunanya adalah TNI. Nah, kita belum tahu sebenarnya yang mana yang dijadikan tanah milik negara itu. Sampai sekarang belum jelas. Belum jelas. Dan saya sampai hari ini belum tahu ada regulasi yang mengatur tanah milik negara. Yang saya tahu adalah negara haram untuk memiliki tanah. Karena keberadaan negara dibentuk tanah itu sudah tanah milik masyarakat. Oke. Bahkan kalau jenengan ngomong apakah itu hanya di sekedar di tingkatan masyarakat adat yang ada di sini, tidak juga. Sri Sultan Hamengkubuwono atau daerah istimewa Yogyakarta, mereka juga bertahan untuk tetap tanah adat itu. Nah, mereka Sri Sultan itu masih mempertahankan tanah itu. Sama sebenarnya antara Sri Sultan dengan masyarakat sama posisinya, mempertahankan tanah adat. Tanah adat yang sudah diakui oleh negara itu tanah milik rakyat. Oke, terakhir Mas. Dulu kan masyarakat di sini kan serentak bareng menolak gitu ya. Iya kan. Kalau sekarang gimana sekarang? Ya tetap komunikasi biasa. Suatu saat tetap bersatu untuk membuktikan bahwa mereka melawan kebijakan negara yang merampas tanah rakyat. Itu berarti melawan kebijakannya ya? Iya. Bukan melawan pemerintahnya tuh? Ya, bukan lah. Nah, yang melawan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak. Kalau kita ngomong soal itu kan memposisikan diri rakyat adalah pemilik negara. Oke. Gitu loh. Ini kan untuk menghindari kesalahpahaman tuh. Iya. Pemberontak kayak gitu kan? Ya, kalau bicara tentang pemberontak sih terserah yang memandang itu. Oke. Kalau yang berlawanan arah tetap menyatakan pemberontak. Ini jelas. Iya oke. Dan ini kebijakan yang menyalahi aturan negara. Oke, terima kasih Mas Seniman. Udah panjang. Besok ketemu lagi ya ngobrol yang lain atau ngobrol yang ini lebih tajam lagi. Gitu. Ini nggak apa-apa tadi upload. Udah masalah. Nggak masalah. Kewajiban rakyat sebagai pemilik negara itu harus menyampaikan kebenaran. Oke. Ya. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.